Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau bahas soal AI. Jadi AI itu adalah katanya semacam bubble ya. Bubble itu adalah orang pada berlomba-lomba untuk mengejar keuntungan, tapi hasil yang didapat ternyata nggak seberapa atau malah jadi rugi. Kalau dulu ada soal perumahan, tapi ini di Cina. Terus kalau yang umum mana ekonomi bubble itu, kripto mungkin. Walau kripto sekarang harganya mahal, tapi yo banyak yang nggak balik modal. Saham juga pernah mengalami masa-masa bubble. Nah sekarang katanya AI. Jadi banyak investor yang berlomba-lomba mengalokasikan dana, ngasih suntikan dana ke AI. Kalau untuk AI ini yang terutama katanya adalah data center. Data center itu ada bangunan sing isine banyak komputer yang saling terhubung sama satu sama lain, yang ya isine saling sharing prosesor, saling sharing memori. Jadi yang dibutuhkan adalah prosesor dan memori. Prosesornya harus yang core-nya banyak, memorinya juga harus yang banyak. Jadi ya sempat terjadi juga kelangkaan memori yang membuat harga komputer rakitan jadi sangat mahal. Bahkan yang bukan rakitan pun jadi mahal. Jadi komputer yang dulu itu bisa dicapai dengan harga 6 juta sekarang jadi 12 juta karena memorinya ya jadi meningkat aja. Gue mana lah sing tuku gak ngerti caranya milih spek ya. Tapi kalau penulis nyari spek ya yang layak pakai untuk Photoshop, memori 32 gitu, 6 juta cukup. Itu 1 tahun lalu. Barusan ini ada yang buat spesifikasi lagi dengan kelas yang sama, mungkin lebih rendah, dapatnya 12,5 juta. Larang. Salah satunya mungkin karena harus pakai SSD ya. Kalau yang spek yang nulis sebutkan itu cuma SSD 512 sama harddisk 4 tera. Sementara yang itu 2 SSD 512. Tentu yang kelas atas ya, katanya biar lebih kencang. Penulis sendiri nggak lihat kencangnya di mana. Mau bisa kencang gimana lah, wong itu dipakai sebagai VM ya, VM host. Jadi diinstalli Proxmox, terus Proxmox-nya pakai model Mirror itu pakai ZFS yang tentu membuat lambat. Terus kemudian juga mereka keto ya. Terus kemudian juga dari OS-nya pakai sistem yang ya katanya sih paling cepat ya, pakai VirtIO. Katanya kalau model VirtIO itu kira-kira performa berkurang 10% gitu lah. Ya dibanding apa adanya ya, baterai apa adanya ya. Apalagi penulis makanya Windows tundulan, banter. Memori dan CPU jadi kebutuhan besar. Kalau CPU produksinya masih kencang sepertinya, tapi yang memori yang enggak. Karena memori mahal, ya akhirnya konsumen itu jadi kena. Ya itu salah satunya gara-gara AI ya. Dulu ngomong
graphic card yang mangkal, karena untuk AI graphic card juga membantu, nggak cuma prosesor saja tapi juga graphic card. Bantaran di antara graphic card sama CPU. Nah, kenapa kok butuh banget graphic card ya. Nah, lepas dari itu semua ya, yang namanya CPU performa tinggi ya, graphic card juga performa tinggi, akan menghasilkan panas yang luar biasa, yang caranya harus didinginkan ya. Mungkin sistemnya sederhana, cuma model 1U gitu ya. 1U itu ukurannya, tebalnya komputer yang ditaruh laci, modelnya susun tipis panjang gitu. Yang namanya data center ya isinya berupa banyak begituan. Itu menghasilkan panas dan tentu butuh listrik juga. Panasnya itu butuh pendinginan. Pendinginannya biasanya pakai AC. AC mungkin ada yang langsung ditempelkan ke prosesornya juga barangkali, sehingga data center itu canggih. Jadi tiap-tiap PC-nya, tiap-tiap instalasinya itu wis barengan juga. Entah mengapa ya, kalau yang soal AI gitu kok kalau nggak salah modelnya pakai interpreter, bukan pakai compiler. Kalau mungkin ada yang spesialisasi compiler, kok anehnya yang beredar pakai interpreter, padahal interpreter itu lambat. Dengan compiler bisa beda banyak. Walau sekarang namanya prosesor baterai gak karu-karuan, ya harusnya pakai compiler bisa lebih cepat. Atau mungkin karena compiler sekarang juga jadi lebih lambat daripada masa lalu, karena terlalu banyaknya kode-kode yang harus dimasukkan, fitur-fitur yang nggak perlu jadi dimasukkan, jadinya jadi lambat secara keseluruhan. Lambatnya compiler ini juga sudah mulai merambah di Linux ya. Jadi Linux dikeluhkan lambat karena compiler salah satunya. Jadi kayak GUI yang lambat itu kenapa? Oh, dia harus pakai library ini. Kenapa library ini lambat? Oh, karena dia sudah pakai compiler versi ini, versi terbaru. Kenapa? Padahal namanya CPU, kecepatannya, peningkatannya yang nggak bisa kayak dulu lah. Kalau dulu CPU baru bisa 2 kali, kalau sekarang podo. CPU keluaran tahun ini beda dengan tahun lalu, bedanya cuma dari fitur, bukan dari speed raw-nya atau speed kasarannya. Core jadi makin banyak, kenapa? Karena dia gak bisa ngandalkan speed lagi, wis mentok gitu. Kombasi. Nah, soal lagi lah. Data center yang begitu itu ya tentu saja membutuhkan pasokan listrik yang luar biasa, pasokan listrik yang banyak. Nah, itu listrik itu bayar, dan rupanya nggak murah. Untuk perawatan data centernya sendiri juga butuh biaya, nggak cuma waktu awal-awal saja. Dan yang jadi concern utama rupanya bukan dari sisi harganya ya, tapi dari sisi manfaatnya opo dibanding dengan kerusakan lingkungan yang dihasilkan. Kalau kesannya kok kayak gitu ya. Apa manfaatnya AI itu? Investasi tapi kok kayak gak ono sing gawe. Jadi salah satunya mengapa kok Microsoft itu sangat getol sekali mempromosikan, memaksa orang pakai Copilot, itu karena ternyata AI nggak ada yang pakai, AI nggak ada yang memanfaatkan. Ya mungkin yang salah yang mempromosikan juga ya, mereka nggak bisa kasih contoh nyata
AI itu bisa membantu bagaimana. Penulis sendiri untuk iklan-iklan itu yo ngomong oh AI AI AI, tapi AI-nya sendiri bisa membantu kita gimana itu gak ketok, gak kelihatan contohnya. Ya orang sendiri untuk pemanfaatan AI juga jadi sangat terbatas. Jadi cuma video nambah lucu-lucuan gitu ya. Kayak yang dilakukan di TikTok juga, videonya diolah jadi ini, jadi itu gitu. Jadi efek video. Masa ya AI hanya sebatas itu? Kan ya enggak. Sayanya sendiri ya namanya AI juga ada keterbatasan, gak iso kayak manusia. AI itu terutama yang sekarang ya saya ono salah. Kenapa salah? Karena ya informasi yang banyak beredar itu ya nggak cuma informasi benar saja, informasi salah juga banyak. Kalau informasi yang masuk itu adalah sampah, hasilnya ya sampah juga, garbage in garbage out itu ya katanya. Penulis sendiri udah denger lama soal Copilot di Windows 11. Komputer di rumah ada yang Windows 11, tapi yo harus diapakno terus bisa bantu apa? Ya karena sedikit sekali contoh-contoh apa yang bisa dilakukan oleh AI itu orang ya jadi ya, awam soal AI. AI itu dipikir oh harus gini gitu ya, padahal enggak juga. Contoh ada yang memanfaatkan pingin membuat gambar digital itu jadi teks. Jadi pingin ada meteran gitu ya, ditangkap kamera bisa ketahuan angkanya, bisa didata. Di masa lalu caranya pakai manual, harus ada pakai kode, pakai apa yang kadang programmernya jadi harus mikir, harus menentukan algoritmanya apa. Jadi harus mikir gimana caranya angkanya bisa dikenali gitu ya, bisa dirubah jadi teks, buat sendiri kodenya. Zaman ya 30 tahun lalu, 40 tahun lalu kayak gitu, manual. Di saat itu sudah ada AI ya, ada neural network, ada natural language ya, bahasanya AI, tapi yo saat itu masih awal-awal sekali. Nah sekarang itu sudah nggak perlu lagi, orang nggak perlu ngerti neural network, bahkan nggak perlu ngerti natural language. Pengen ngajari AI ya pakai bahasa manusia biasa, ngomong. Walau kata-katanya no sing salah spelling, pokok salah gak nemen-nemen, AI bisa nebak maksud kita itu apa. AI sudah seperti itu. Untuk bahasa wis oke kan. Cuma dari sisi fakta sing kurang. AI mungkin katanya bisa menggantikan programmer. Ya ada benarnya, tapi nggak 100% benar. Karena ya namanya AI kan banyak yang nebak-nebak. Yang masalah itu adalah ketika AI itu tidak memberitahukan apa-apa saja yang diasumsi oleh dia. Jadi dia asal nebak gitu ya. Dan kita harus tahu yang dimengerti AI itu apa, karena kadang salah tangkep dia. Salah tangkep tapi diomong ya hasilnya salah. Ditambah dengan informasi yang di luar sana itu nggak sepenuhnya benar, ada salahnya ya, AI jadi nggak bisa diandalkan 100%. Karena ya yang mengatur, yang membuat AI itu pintar ya informasi. Kalau informasinya ada salahnya ya jangan diharapkan bisa diandalkan AI. Mungkin contohnya bisa pakai mobil pinter ya, mobil berkendara sendiri.
contohnya adalah mobil Tesla. Mobil Tesla itu kan bisa berkemudi sendiri itu berdasarkan informasi yang didapatkan ya. Informasinya ya, sumbernya ada beberapa, ada sensor jarak yang pakai audio, pakai infrared kalau nggak salah, juga ada kamera. Yang masalah adalah ketika dia nggak pakai lagi radar, padahal ya yang namanya mendeteksi objek itu harusnya pakai radar, atau kalau cara canggihnya pakai lidar, laser image detector, bola wis apa pokoknya laser. Pakai laser ya sama sih untuk mengetahui jarak, walau kalau laser nggak bisa instan. Jadi kalau untuk level kendaraan yang bisa berkendara sendiri, untuk mendeteksi objek itu yang paling canggih adalah lidar. Tapi masalahnya adalah mikirnya banyak, butuh mikir banyak, butuh data banyak. Kalau misalnya butuh bisa cepat, kalau enggak sensor itu dibanyakkan, proses untuk mikirnya itu harus yang powernya kuat. Jadi ada alternatif lebih murah pakai radar. Radar itu bisa membantu tapi tidak bisa seakurat lidar. Tapi itu tetap merupakan ya sensor yang paling baik, cukup baik. Nah, mobil Tesla awal-awal pakai radar, tapi kemudian mungkin karena keterbatasan harga yang terlalu mahal, dirubah ganti jadi gambar saja. Padahal mendeteksi jarak dengan gambar itu bisa salah ya, karena ya ada beberapa situasi di mana kamera itu nggak bisa nangkep dengan baik. Juga dari sisi distorsi, dari sisi cahaya dan macam-macam. Padahal kendaraannya jalan kecepatan di atas 100. Nah, kamera ini salah, indera ini salah, ya salah juga. Jadi ya ini prinsip dari info salah, keluarnya juga salah. Nah, lepas dari itulah, anggap aja itu bener bisa diandalkan. Kalau sekarang apa sih yang bisa kita pakai AI selain dari yang ya untuk gambar, untuk apa jenenge, programming, untuk coding gitu kan, karena memang kayaknya pengembangan AI banyak ke sana juga, walau nggak sepenuhnya oke gitu loh. AI bisa buat aplikasi murni total mulai dari nol sampai jadi bisa, cuma ya itu tadi kita nggak bisa bedakan antara yang tebak-tebak atau enggak. Wis kita lepas dari sisi programming atau apa, faktor lain apa sih yang AI bisa bantu? AI itu terutama bisa bantu dari sisi mencari informasi. Jadi memang banyak informasi salah di luar sana, tapi kita bisa membuat AI itu secara selektif milih informasi. Bisa nyari dengan cepat. Jadi AI itu sangat cepat kalau nyari problem solving ya. Walau ya beberapa informasi itu salah, tapi paling nggak bisa memberi arahan. Tapi ya tetap sih, walau AI itu bisa membantu seperti itu, sebenarnya tanpa AI pun bisa. Cuma bedanya kalau pakai AI jauh lebih cepat. Jadi ada suatu masalah ya, masalah yang cukup langka, cukup jarang terjadi. Itu kalau kita cari sendiri mungkin butuh waktu 1 jam sampai seharian untuk nyari solusinya. Kalau pakai AI ya walau ada salahnya, kalau kita arahkan lama-lama dia akan ngasih jawaban yang benar. Dan waktu yang diperlukan sekitar 5 menitan. Walau jawaban awalnya salah ya, tapi kita interaksi gitu sampai nemu bener 5 menitan lah maksimal.
seringnya kurang dari 1 menit. Jadi memang sangat berguna sekali untuk problem solving, termasuk juga yang di dunia nyata. Misalnya soal apa lah di dunia nyata itu, aku sakit perut atau apa gitu ya, malah kalau soal obat perut resiko apa sing kira-kira contoh dunia nyata sing saran oke gitu ya. Ya sebenarnya AI itu kalau untuk problem solving ini kira-kira sama kayak Google tapi lebih cepat lah. AI juga bisa memberikan sumber-sumbernya kalau diperlukan. Cuma ya kita jangan mengandalkan 100% ke AI, karena yo salahin nemen. Yang terutama salah itu ya faktor-faktor yang banyak sekali opini-opini publik. Apalagi ya kasih contoh lah soal otomotif. Soal otomotif kan banyak sekali opini publiknya. AI-nya sendiri nggak bisa ngasihkan bukti. Begitu kita tanya bukti, terus dia nemu dia sendiri salah, baru ngambil, oh iya maaf salah. Tapi AI itu biasanya dirancang nggak minta maaf sih ya. AI itu dirancang biar ngasih informasi. Kayak salah dia akan ngasih revisinya. Jadi dirancang pokoknya interaksi yes no kasarannya lah. Selain itu mungkin ada jasa-jasa AI lainnya. Contoh ya, penulis tadi lupa bahas soal merubah gambar jadi teks itu caranya macam-macam kok sekarang caranya AI itu. AI itu ada yang di manual ya. Jadi kita punya database sendiri, server sendiri yang fungsinya adalah untuk bisa lebih akurat mengenali gambar. Karena kita mulainya selalu dari nol ya, maka pengenalan informasinya pun jauh berjalan lambat. Butuh yang namanya orang untuk memberi label, oh ini adalah ini adalah ini, butuh itu. Nah kalau kantor kan jadi butuh orang ya, jadi butuh menyewa orang untuk melabeli. Walau memang nggak butuh pendidikan tinggi, mungkin butuh cuma selevel SMA, tapi ya tetap butuh orang. Bukannya makin mirip malah makin nambah biaya. Ya entah berapa lama orangnya itu harus kerja dibanding dengan ini disuruh orang ini lihat sekali-sekali gitu ya, daripada ini diotomatiskan pakai ini gitu. Kadang lebih murah pakai nyuruh orang langsung nonton ya, daripada pasang kamera terus nyuruh AI untuk berpikir macam-macam. Ada cara yang ya middle ground juga. Kita pakai layanan jasa AI yang istilahnya pakai interface khusus lah, API application atau interface autolis bola, pakai API atau autolis. Jadi kita bayar sekian ratus ribu sekian ratus ribu per bulan, kita dikasih kuota bisa nyekan misalnya 1 juta kali sebulan. Jadi 1 bulan bisa ngasih 1 juta data bacaan dari apa yang kita kasihkan. AI nya nanti akan menerjemahkan angka langsung. Jadi kalau kita ngomong-ngomong dengan AI ya, sekarang ini kita kasih gambar yang ono teke itu dia bisa mengerti. Oh ini sumbernya dari mana? Ini sedang melakukan apa?
ada plat nomornya dicatat, bisa tahu plat nomor itu walau posisi gambarnya gak tepat gitu ya. Jadi ya untuk pengenalan seperti itu AI wis canggih, wis gampang kan. Yang model UCR-UCR wis hebat, model untuk memperbaiki kosakata wis hebat. Jadi middle ground-nya seperti itu. Nah, coba ya, ada berapa banyak orang yang butuh fitur seperti itu. Ya gampangannya aja lah. Orang juga masih jarang ya menyerahkan misalnya, oh buatkan aku surat lamaran yang profesional. Bisa loh bahasa Indonesia, tapi kok rasanya jarang sekali orang yang memanfaatkan. Teknologi lain ya sama sih kendalanya. Karena apa? Karena AI masih bisa salah. Banyak faktor-faktor yang membutuhkan pengambilan keputusan sing gak oleh salah. Selama AI masih salah yuk, jadi gak bisa 100%, gak bisa dibiarkan AI itu untuk ya menentukan misalnya, oh ini sudah waktunya ganti alatnya, ganti netrane, ganti opone gitu untuk sesuatu yang sensitif. Dengan AI dan tanpa AI jadi minim sekali bedanya kalau untuk soal-soal seperti itu. Karena ya yang nggak AI pun sudah bisa. Terus AI-nya untuk apanya? Lalu ya memang sekarang lebih banyak, sudah banyak sekali komputer kecil-kecil yang bisa ditaruh di mana-mana, bisa membuat otomatisasi. Tapi otomatisasi itu gak butuh AI. Kalau orang ngomong AI, tapi secara pemanfaatan sebenarnya manfaat AI nggak begitu banyak ya. Terkendala sama keakurasian, terkendala oleh seberapa benar informasi AI tersebut. Jadinya ya karena sedikit orang yang pakai, jadi disebutkan bahwa ya kemungkinan AI ini bakal bikin beberapa perusahaan bangkrut. Karena banyak perusahaan yang jor-joran, investasi, tapi balik modalnya kapan gitu loh. Mungkin AI-nya sendiri akan mencapai level yang mengerikan, sangat pintar sekali. Tapi perusahaan awal yang investasi banyak bisa jadi sudah nggak survive lagi. Ya mungkin mirip dengan kripto ya. Entah apakah ada yang model kayak perumahan di Cina ya, yang sampai dibuat miliaran rupiah tapi terus nggak kepake, terbengkalai. Mungkin ada yang tahu pemanfaatan AI yang lebih banyak lagi ya silakan. Tapi yang jelas kalau AI misalnya kalau untuk otomotif ya, untuk berkendara sendiri ya tetap terkendala oleh harga. Orang sih nggak mampu di mobil yang bisa berkendara sendiri ya, jadinya sedikit yang bisa memanfaatkan. Lagi pula itu kan AI-nya bukan AI online tapi AI offline. AI offline itu ya kalau bedanya dengan misalnya kamera yang bisa mendeteksi orang pakai masker atau enggak. Mungkin itu disebut AI. Tapi ya bisa juga itu disebut cuma akal-akalan dari yang mendesain, bikin aturan-aturan tertentu. Oh kalau orangnya modelnya begini berarti pakai masker. Bukan karena AI-nya mengenali orangnya pakai masker, tapi karena yang memprogram itu ngasih batasan-batasan tertentu sehingga bisa mengenali orang yang pakai masker. Jadi lebih akal-akalan, bukan AI-nya yang benar-benar pintar. Karena ya memang alatnya alat kecil ya, harap didelenan di utak AI ya.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.